Salam selamat tahun baru. Kurang semangat. Salam selamat tahun baru. Yang di ruangan ini, yang di lantai 1, bahkan yang di rumah, sukacita kita tetap sama, amin. Tuhan kita tetap baik, tetap hari ini, amin. Jika kita ada pada hari ini, kita bisa melewati tahun 2020, masuk di tahun 2021, itu semua karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan, amin. Sampai detik ini Tuhan baik. Kita bisa melewati 1 tahun, hampir 1 tahun virus corona memelihara hidup kita, itu juga karena Tuhan baik. Karena Dia adalah Bapa kita yang setia. Karena Dia Bapa yang selalu memelihara hidup kita. Dia memberi yang terbaik untuk kita menurut Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hari ini. Kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau merenungkan kebaikan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Bapa Engkau setia. Bapa Engkau sangat baik. Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Amin, amin. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari saya undang kita berdiri. Kita akan menyanyikan pujian ini lebih pribadi kepada Tuhan. Bapa Kau setia, Bapa kita. Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Bisakah kita mencintai
tahun baru ini Kau sudah menyediakan yang terbaik. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Amin. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih. Dari semula Kau tetap hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Amin. Terima kasih. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Bapa, kami sangat bersyukur jika pada pagi hari ini kami masih bisa memanggil-Mu Bapa, dan kami merasakan kebaikan-kebaikan-Mu hingga detik ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tahun yang baru ini. Kami memulainya untuk beribadah kepada Tuhan. Seperti pujian ini Tuhan, Kau menyediakan yang terbaik bagi kami menurut kehendak-Mu. Biarlah kami memberikan waktu kami, hati kami, pikiran kami untuk bisa beribadah lebih sungguh lagi di tahun ini. Karena kami tahu dengan beribadah Tuhan akan menolong kami dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, Kau menolong kami yang melayani Tuhan. Kau menolong sidang jemaat-Mu yang beribadah, baik yang di lantai 1, lantai 2, bahkan juga yang di rumah. Biarlah Roh Kudus-Mu menghiburkan kami, menguatkan kami untuk tak bisa memuji Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami habiskan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Masih kita kuat untuk berdiri? Ya, selamat datang buat Bapak Ibu, Mas Mbak yang baru datang pertama kali di Healing Inside, selamat datang. Selamat tahun baru. Coba sampaikan kanan kirinya, selamat tahun baru. Selamat tahun baru ya. Tahun baru kita hari ini memang agak berbeda. Biasanya kita mengawalinya dengan lebih meriah dengan banyak orang. Tapi kondisi tidak memungkinkan, tapi tidak mengurangi sukacita. Amin. Sebab Dia Tuhan yang baik dalam hidup kita. Bahwa Dia turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Setelah melewati gunung
selesai kita ingin sama-sama membaca di bait yang pertama. Bait yang pertama, ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Amin. Ini ayat firman Tuhan. Amin, ini firman Tuhan ini mengawali tahun baru ini. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Kita nyanyikan pujian lagi lebih sukacita. Ku tahu Allah. Ku tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Sang lewati gunung dan lembah, takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Setia ku angkat tangan memuji Dia. Setia untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus. Setia ku angkat tangan memuji Dia. Setia untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus. Setia untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus. Setia. Silakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Untuk saat ini saya ngambil waktu kesempatan untuk bersaksi. Sebenarnya harusnya Desember lalu tapi waktu kita tidak bisa mewakili seluruh sidang jemaat pada tahun 2020 kita merasakan ya kebaikan-kebaikan Tuhan bagi kita. Bahkan ketika pertama kali kita mendengar kabar virus corona di Cina, kita tidak menyangka akan sampai ke Indonesia. Kita pikir akan berakhir di sana. Tapi ternyata seizin Tuhan itu melanda seluruh dunia, ya hampir seluruh dunia. Dan itu membuat kita berubah sangat drastis, ya kan? Segala sesuatu yang biasa kita lakukan harus berubah, terpaksa. Dan termasuk juga cara kita beribadah. Kita tidak bisa beribadah secara luasa lagi. Bagi saya pribadi, tidak bisa bersalaman, tidak bisa cipika-cipiki kepada jemaat itu agak berat, ya. Apalagi kalau ketemu oma-oma, rasanya kita tidak perlu berbicara dengan mereka, hanya sentuh saja, peluk saja. Itu sih yang mereka butuhkan. Tetapi untuk tahun ini kita harus menahan diri. Walaupun kadang-kadang mungkin oma-oma di bawah itu kok merasa kok ibu ini kok jadi sombong. Saya tidak sombong. Ketika mau memberi tangan saya akan mundur karena saya tahu mereka sangat rentan. Mungkin saya bisa jadi waktu itu saya menjaga diri. Saya tidak mau jadi saya menjaga diri lah, memberi contoh supaya semuanya bisa tetap sehat. Dan puji Tuhan sampai detik ini kita semua sehat. Mari kita bersabar, terutama yang di rumah yang belum kami izinkan untuk datang. Memang tidak mudah saudara, tidak mudah. Saya mengalaminya juga cuma satu kali nge-zoom itu, boring banget. Kita tepuk tangan gak ada teman gitu kan. Mau jaket, aduh siapa juga temennya gak ada. Ya kan, sepi memang sepi. Rasanya gimana gitu. Tetapi seperti firman Tuhan tadi akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Mungkin di saat ini telah kita diuji. Sebenarnya apa yang membuat kita mencintai Tuhan? Gerejanya kah? Orang-orangnya kah? Atau karena Allah sendiri? Ya kan? Apakah firman Tuhan itu tetap hidup bagi kita walaupun tidak bisa bersama, bertemu, cipika-cipiki, cekaka-cekiki kan? Bagi kaum muda selama ini kita off-kan dulu karena
Kita tahu kaum muda nggak bisa dibikin duduk seperti ini, pasti ngantuk, besok nggak datang lagi. Karena mereka biasa hidupnya lebih enjoy, lebih enak, lebih fresh kan. Dan kita terpaksa off-kan dulu. Tapi itu kami tetap berdoa, Tuhan tolong. Bagaimana supaya tetap jemaat ini bisa mencintai Tuhan. Dan sampai saat ini kami bersyukur secara pribadi sebagai Bapak Gembala, kami melihat sidang jemaat semua sehat. Oma-oma juga sehat, dan satu lagi diberkati Tuhan, amin. Luar biasa kita diberkati Tuhan. Semua alat-alat ini ada waktu pandemik, semua alat-alat ini. Gak usah dihitung, tanya bendahara, jebol kantong kita kalau dengar. Tapi Tuhan sediakan, ya biaya-biaya untuk Natal kita juga Tuhan sediakan dari yang tak terduga. Dan di pastori, renovasi pastori, Tuhan juga sediakan. Waktu pandemik itu, ya. Jadi kita mengatakan begini, Tuhan bisa memelihara kita. Kapanpun dan waktu kapanpun Tuhan memelihara kita. Jadi jangan pernah khawatir akan apapun juga. Jangan memikirkan, jangan terlalu khawatir. Sampaikan saja, ya itu yang kami lakukan. Sampaikan saja apa kerinduan kita itu kepada Tuhan. Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan maunya Tuhan, tapi bukan maunya kita. Itu yang terbaik ya. Bahkan juga di tahun ini kami juga mungkin sudah disaksikan Bapak Gembala beberapa lalu, kami diberikan kesempatan beberapa minggu untuk merasakan memiliki anak lagi, ya kan. Saya hamil setelah 13 tahun, sebenarnya agak bingung kok bisa, tapi apa yang tidak bisa bagi Tuhan. Tapi itu hanya tes aja bagi Tuhan dan harus gugur juga ya kan. Itu juga sebuah kemurahan bagi kami merasakan oh begini rasanya. Tuh, apa yang tidak kita minta itu juga saya mau katakan kepada kita semuanya, apa yang kita tidak minta, tidak kita harapkan itu Tuhan sediakan bagi kita ya. Jadi tetap intinya tahun ini Tuhan pelihara kita dengan luar biasa. Tuhan berikan kita apa yang tidak kita pikirkan, Tuhan berikan pada tahun ini semua. Dan tahun 2021 ini mari kita yakini firman Tuhan itu, mari semakin mencintai firman Tuhan itu, karena disitulah letak keberhasilan kita, letak berkat-berkat Tuhan itu ada di setiap firman Tuhan yang kita dengarkan. Ya, mari kita tetap berdoa, semoga pandemi ini segala berakhir, kita bisa lebih seperti biasa, tetapi dengan new normal membuat kita menjadi orang yang bisa diatur. Saya bersyukur kepada kita selingi saya termasuk bisa dikendalikan, ya maksudnya nggak ada yang melanggar, nggak. Terima kasih untuk ketaatannya selama pandemi ini. Ya, ketaatan kita yang kita tunjukkan saat ini itu juga menjadi sebuah cermin kita bagaimana kita taat kepada Tuhan ya. Puji Tuhan, itulah kesaksian kami mewakili dari Bapak Ibu Gembala. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita masih berglori bagi Dia. Allah itu baik. Saya undang untuk berdiri. Allah itu baik. Sepanjang hari, sepanjang minggu, bahkan sepanjang tahun itu Allah itu akan selalu baik. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah.
Dia Tuhan yang tetap luar biasa bagi hidup kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memberi saat ini, waktu ini untuk Tuhan berbicara kepada kita melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami serahkan kepada Bapak Gembala. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti Katakan selalu, waktu Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang terbaik itulah yang sudah Tuhan sediakan bagi kami sekalian. Sepanjang tahun 2020 yang lalu, yang terbaik sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Meski kami kurang paham bahwa kesulitan pun pada akhirnya bisa mendatangkan kebaikan bagi kami. Mengawali ibadah kami di tahun 2021 pada hari ini Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Inilah kami apa adanya Tuhan. Di dalam keluarga kami yang sudah menikah, yang sendiri, anak muda, remaja, yang lansia. Inilah kami apa adanya Tuhan. Pada saat ini, waktu yang terbaik berada di dalam rumah-Mu. Pada saat ini waktu yang terbaik kami datang mengembalikan hidup kami kepada Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berkarya dalam hidup kami sepanjang tahun ini.
Engkau menolong dan menuntun setiap langkah kami Tuhan, agar kami tidak terjatuh. Ini hidup kami, segala pujian dan syukur yang sudah kami naikkan, kesaksian yang sudah disampaikan, Engkau dipermuliakan. Kami siap merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin, amin. Silakan duduk. Selama saya pengalaman bekerja atau melayani sebagai dosen profesional 11 tahun. 11 tahun saya sudah menjadi seorang pengajar, dosen yang sudah diakui oleh negara lah. Saya sebut 11 tahun lah yang sudah profesional ya. Itu saya belum pernah memberikan penilaian akhir kepada mahasiswa saya itu. Pada sebuah mata kuliah yang saya ajarkan, belum pernah ada yang dapat 100. Nilai akhir ya, nilai akhir. Kalau nilai kuis ada yang 100, ulangan ada yang 100 bisa saja. UTS bisa saja. Tapi pada akumulasi, pada perhitungan akhirnya, itu belum ada yang nilai 100. Ada yang pintar di ujian, tapi ternyata dia absennya ada berapa gitu. Ada yang absennya bagus, tetapi ketika dia interaksi di kelas, dia pasif, dia tidak aktif. Tidak ada yang nilainya 100. Banyak yang nilai A, tetapi yang nilai perfect 100 itu tidak ada. Kemudian saya perhatikan kejadian yang kemarin, pesawat Sriwijaya, itu pesawat yang cukup canggih, sangat canggih lah ya. Pesawat-pesawat sekarang itu mana ada yang tidak canggih. Itu harganya triliunan rupiah. Diciptakan atau dibuat oleh para ahli, insinyur-insinyur dirgantara perpesawatan yang luar biasa. Tetapi saya sudah memeriksa, saya memperhatikan bahkan selama hidup saya ini pernah memperhatikan termasuk yang kemarin banyak pesawat-pesawat canggih itu yang kecelakaan. Artinya apa? Tidak ada yang sempurna menjadi bagian manusia. Lalu kemudian saya memberikan sebuah kesimpulan bahwa yang sempurna itu hanya milik Allah. Bahwa yang tidak ada cacat celahnya itu hanyalah Allah. Bahwa semua yang terbaik itu adalah milik Allah. Sementara kita semua yang adalah ciptaan ini ada kekurangan, ada kelemahan. Shalom sidang jemaat Tuhan. Puji Tuhan mengawali tahun yang baru ini kita akan merenungkan firman Allah. Di tangan Tuhan segala sesuatunya menjadi sangat baik. Amin saudara. Mari kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, lalu nanti kita lompat ayat 31. Kejadian pasal yang pertama ayat 1 sampai 5 dan ayat 31 saya membacakan untuk saudara sekalian. Kejadian 1 ayat 1 sampai 5 demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang. Dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Ayat 31 mari jemaat yang bisa membaca. Kita baca ayat 31. 2 ya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu. Sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Sungguh amat baik.
Sungguh sangat baik, sempurna. Semua yang dikerjakan oleh Allah sempurna adanya. Semua yang dilakukan oleh Tuhan perfect. Tidak ada cacat celahnya. Ini yang terjadi pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Dan ketika kita membaca ayat-ayat yang barusan ini, kita harus menyadari siapa Allahmu, siapa Tuhan kita, dan siapa diri kita. Ketika saya membaca dari ayat 1 sampai ayat 31, saya menemukan betapa luar biasanya Allah dan betapa ruginya saya kalau tidak percaya kepada Allah yang bisa melakukan yang terbaik. Semua baik yang tadi kita sudah nyanyikan, yang terbaik Tuhan sediakan bagi kita. Rugi kalau kita tidak percaya itu. Di tangannya Tuhan semua menjadi sangat-sangat baik. Mengapa bisa seperti itu? Saya membaca ayat yang pertama, luar biasa, hati saya bersuka cita. Disebutkan di sana pada mulanya. Semua menjadi sangat baik. Karena ternyata dimulai dari Allah. Amin saudara. Dimulai dari Allah. Ketika saudara membaca atau melihat firman Allah 66 kitab dalam Alkitab. Korintus, surat Ibrani, kitab Wahyu, kisah para rasul. Itu tidak akan ada kalau tidak ada pasal 1 Kejadian ayat 1. Saya ulangi pelan-pelan. Kita memiliki Alkitab yang saudara punya dengan 66 kitab di dalamnya, ditulis dalam 66 surat. Itu semua tidak akan ada kalau tidak dimulai dengan ini. Beresit bara Elohim. Pada mulanya. Pada mulanya menjadi titik yang sangat penting dalam perjalanan hidup kita. Apa itu? Dimulai dari Allah. Pada mulanya Allah. Hati saya bersuka cita ketika firman Allah ini menjelaskan bagaimana bumi ini diciptakan. Penulis kitab Kejadian ini berbicara terlebih dahulu tentang Allah. Beresit. Pada mulanya Allah. Oh, luar biasa. Dimulai dari Allah sehingga semuanya menjadi sangat baik. Dan ketika kita membaca ayat yang pertama, coba kita baca sekali lagi. Iman saudara akan timbul dari mendengar firman, membaca firman. Kejadian 1 ayat 1. Mari kita baca sekali lagi. Jemaat baca dengan suara 1, 2, ya. Ya, terima kasih. Pada mulanya. Dimulai dengan Tuhan kita. Ketika penulis kitab Kejadian mengatakan pada mulanya Allah menciptakan. Berarti dia di luar ciptaan. Bagaimana saya menjelaskannya ya. Ini Allah, saya Allah contohnya. Ini contoh Allah ya. Ini bumi. Langit dan bumi yang sedang saya ciptakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saya mau tanya saudara, ayat ini sedang menjelaskan kapan Allah diciptakan atau kapan bumi diciptakan? Ya. Ayat ini sedang berbicara tentang Allah yang berada di luar bumi. Tentang Allah yang berada di luar apa yang dia ciptakan. Artinya apa? Bahwa Allah kita itu melampaui dari segala ciptaannya, beyond, di luar dari segala ciptaan. Dia tidak berada di dalam ruang dan waktu. Nuhun sewu, agak jelimet saya menjelaskannya sedikit. Tapi saya rindu saudara memahami bahwa ketika langit dan bumi ini diciptakan, yang menciptakan itu tidak ada di dalam langit dan bumi itu. Artinya apa? Dialah yang menyebabkan segala sesuatu yang baik itu ada. Kita sudah baca tadi, hari pertama Tuhan katakan baik. Hari kedua Tuhan katakan baik, hari ketiga baik. Sampai pada hari yang ke-6 lalu dia lihat, sungguh amat baik. Dimulai dari Allah, hasilnya adalah
yang baik, yang terbaik. Dimulai dari Allah, hasilnya adalah semua yang baik, tidak ada yang tidak baik. Tuhan katakan kepada bumi, kepada daratan waktu itu, ayo keluarlah tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan baik. Lalu manusia tebang pohon. Lalu manusia gundulin gunung-gunung. Apa yang terjadi hari-hari ini saudara? Wah, banjir di mana-mana. Apa yang terjadi di Sidikalang? Nah ini orang Sidikalang, istri saya dengan itu, pendeta pembantu kita. Putus jalan, kenapa? Tuhan bilang baik. Manusia membuatnya menjadi tidak baik. Kita harus imani firman Allah ini. Ketika kita memiliki uang, ketika kita memiliki emas, ketika kita memiliki harta, apapun yang kita miliki, kita harus paham bahwa Allah yang menciptakan itu semuanya untuk kebaikan. Banyak orang sekarang punya uang malah meninggalkan Tuhan. Banyak orang memiliki sesuatu tetapi malah menghujat Allah. Hati saya sedih. Ada seorang astronot, tidak saya sebutkan negaranya, bolak-balik dia ke antariksa, balik lagi ke bumi, bolak-balik. Kesimpulannya dia apa? Aku tidak pernah melihat Tuhan di langit, kata. Coba saudara. Orang yang sangat cerdas bolak-balik ke mana? Ke angkasa. Kesimpulannya satu. Apa katanya? There is no God. Tidak ada Allah. Tidak ada Tuhan. Itu mengerikan. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tujuannya adalah apa? Untuk memuliakan Allah. Allah menciptakan langit dan bumi. Itu berbicara tentang owner. Berbicara tentang kepemilikan. Allah menciptakan langit dan bumi. Itu sedang berbicara tentang kalian itu milikku. Kalian itu kepunyaanku. Ayat 1 tadi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu berbicara tentang milik. Uangmu milik siapa? Milik siapa saudara? Ini akan berubah, cara berpikir kita berubah ketika kita memahami firman Allah ini. Cara berpikir kita akan berbeda. Istriku milik siapa? Milik siapa? Pak Stephen. Ya, betul. Betul. Saya dua menjadi satu, dinikahkan oleh Tuhan. Ya, saling memiliki. Tetapi dia sebenarnya milik siapa? Coba baca 1 Korintus pasal 7 yuk. 1 Korintus pasal yang ke-7. Ketika kita membaca pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang kamu pikirkan, yang saya pikirkan adalah gini. Loh, dia pemilik semuanya rupanya. Coba baca. 1 Korintus pasal 7 ayat 29. Ayat 29 dan seterusnya. Mari kita membaca ayat 29. 1, 2, ya. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya terus. Ya. Allah menciptakan langit dan bumi, itu artinya Allah sedang mengatakan, ini loh, plek, dimateraikan, distempel, langit dan bumi ini milikku. Saudara ada di mana saudara, di planet mana?
Loh nanti saya pergi ke Mars Pak. Loh udah apa-apa. Alkitab bilang apa? Langit dan Mars di mana coba? Di bawah langit tuh. Mau kemana? Mau ke Pluto? Loh boleh-boleh saja tahun 2059 kalau kalian mau pindah ke bulan. Loh emang kenapa? Alkitab sudah gak berlaku lagi Pak Hore, aku sudah di bulan. Loh aneh. Langit dan mau pergi kemana? Itu semua milik Allah. Jadi ketika kita membaca, ketika membaca Allah menciptakan langit dan bumi, itu berbicara tentang kepemilikan. Maka saya harus berkata, apa yang saya punya itu semua milik Allah. Amin saudara. Orang yang mengerti firman Allah ini, dia tidak akan menjadi orang yang kikir. Dia tidak akan menjadi orang yang egois. Dikatakan tadi orang yang beristri seolah-olah tanda petik. Dia seperti tidak beristri. Maksudnya apa? Ya istriku memang istriku milikku. Tapi aku harus mengerti, aku harus memahami bahwa saatnya pun dia harus dipanggil oleh Tuhan. Saya tidak boleh gandoli. Karena dia memang milik Tuhan. Amin. Saya mau tanya kepada saudara, kumpulkanlah berlian sedapat mungkin engkau mengumpulkannya. Kumpulkanlah emas, kumpulkan depositomu di bank. Saya mau tanya, ketika kamu mati itu jadi milik siapa? Hah? Kan ngotot toh, weku. Sak kursinya, kakinya kursi, weku. Gak oleh dipakai sama uang. Nah, dipegang. Saya mau tanya, wekmu ya? Punyamu ya? Kalau kamu mati, kira-kira yang kamu bilang wek itu, wekku, punyaku, siapa sekarang yang punya itu? Yang dipunyai orang lain itu, pada ujung-ujungnya siapa nanti yang punya itu? Tuhan. Disebutkan di sini, dunia yang sekarang seperti yang kita kenal akan segera berlalu. Jadi ketika kita membaca anak-anak muda perhatikan engkau punya kekuatan, engkau punya kepintaran, engkau punya ilmu apapun, engkau harus berkata datang kepada Tuhan dan tundukkan akal pikiranmu yang hebat itu, tundukkan rasa kepemilikanmu itu kepada Tuhan dan mengatakan, oh Tuhan, semua ini milikmu. Semua ini milikmu. Sehingga pada akhirnya kita akan berkata, Tuhan, aku lahir tidak membawa apa-apa. Siapa yang membawa di sini emas 1 kilo waktu lahir? Kasihan mamamu. Angel keluarnya kamu itu. Aku sudah bawa kok Pak. Waktu lahir itu aku sudah bawa mobil-mobilan. Ya, robek perut mamanya. Kan enggak ada. Saya mau tanya. Kita datang ke bumi ini tidak membawa apa-apa. Dan kita juga harus kembali tidak membawa apa-apa. Oh hati saya bersuka cita. Kalau kamu punya kepintaran, jangan seperti astronot yang tadi. Jangankan untuk mengalah ilmu apa yang mau kamu pakai sekarang mengalahkan Allah. Mana bisa. Virus yang tidak kelihatan saja 1 tahun kita temukan vaksin. Coba ini. Tidak bisa. Muncul lagi virus yang baru. Belum selesai COVID-19. Sudah datang yang dari Inggris itu. Berapa itu? Lupa saya, angkanya banyak banget. Dan seterusnya. Kita harus mengerti Tuhan. Aku ini milikmu. Semua yang aku punya adalah milikmu. Orang yang memahami firman ini akan menjadi orang yang rendah hati. Orang yang memahami firman ini, Allah menciptakan langit dan bumi. Dia akan mengerti kalau aku punya, aku suka berbagi. Amin saudara. Akan menjadi orang yang suka berbagi. Membagi apa yang kamu punya, bahkan membagi hidupmu kepada orang lain. Kita tidak akan menjadi manusia yang egois. 1 tahun dunia sibuk untuk menemukan vaksin COVID-19.
Dan ketika saya coba mempelajarinya, setelah sekarang ada banyak Sinovac lah, dari Arab lah, dari Dubai, dari Amerika, dari Kanada. Sudah banyak sekarang vaksin yang beredar. Ketika saya periksa, vaksin itu tidak ditemukan dari yang tidak ada menjadi ada. Maksudnya begini, saya sederhanakan. Ketika mereka 1 tahun ini mencoba menemukan vaksin untuk COVID-19, mereka belajar dari ilmu vaksin yang sudah ada dari penemu-penemu yang dulu. Nah, satu. Yang kedua, ketika mereka membuat vaksin itu, mereka sudah belajar dari virus yang sudah ada, si COVID namanya. Mereka belajar dari yang ada, dipelajari, menjadi ada sekarang vaksin yang mau disuntik pada pertengahan Januari ini. Artinya apa, saudara? Manusia hanya bisa membuat dari yang ada menjadi ada. Tapi saudara lihat, Beresit bara Elohim, Allah menciptakan langit dan bumi. Itu bara, dalam bahasa Ibrani yang dimaksud bara itu bukan, bara itu menciptakan, tapi bukan menciptakan begini. Hore, aku bisa menciptakan mic. Mic dari mana? Dari besi. Besi sudah ada. Tapi Tuhan, dari yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Allah kita itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Oh, hati saya bersuka cita. Tadi sudah disaksikan oleh Ibu Gembala supaya nyata di jemaat yang sederhana ini. Bahwa pelayanan kita ini tidak berjalan karena keadaan. Karena kalau ada uang tidak. Terbukti justru di masa COVID ini kita justru diberkati oleh Tuhan. Amin. Kenapa? Dimulai dari Allah. Siapa Allah? Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia bukan penemu, tapi dia creator. Dia bukan penemu. Kalau sekarang ini kan manusia-manusia ini yang siapa yang menemukan bola lampu? Thomas Alva Edison tidak disebut pencipta lampu, enggak. Bukan pencipta lampu, tapi penemu. Siapa yang menciptakan lagu Indonesia Raya? Itu sebenarnya keliru, bukan pencipta, tapi komposer. Penemu. Kita manusia yang ada di bumi ini hanya penemu. Menemukan apa yang sudah diciptakan Tuhan. Ternyata di bumi ini ada nuklir. Ada hidrogen. Ada besi. Ada emas. Ada macam-macam. Ada gas dan sebagainya. Kita hanya menemukan. Malu kita kalau kita sebut, aku menciptakan. Malu kamu. Penemu. Kita hanya menemukan. Tetapi Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ketika dia menciptakan langit dan bumi, air belum ada. Dia katakan, air ada. Daratan ada. Dia melihat air. Dia melihat daratan, di daratan itu belum ada biji-biji tumbuhan, ya kan? Kalau kita ngambil lumpur dari sawah kan, dari sungai, di atas lumpur itu mata kita tidak melihat ada biji-bijian. Tapi coba bikin dia di daratan beberapa hari, nanti akan tumbuh apa? Akan ada tumbuh rumput, karena apa? Di tanah itu sudah ada biji-bijian. Tapi dulu ketika Tuhan menciptakan daratan, di daratan itu belum ada biji-bijian. Bijian bagaimana? Belum ada tumbuhan kok. Lalu Tuhan katakan, keluarlah tunas-tunas, keluarlah tumbuh-tumbuhan. Pohon-pohon langsung gede gitu ya. Besar-besar langsung muncul, langsung ada buah-buahnya. Itu Tuhan kita. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dari sesuatu yang tidak kita pikirkan menjadi ada. Untuk apa? Untuk kita rawat. Amin saudara. Yang sudah ada, yang sudah diciptakan oleh Tuhan ini untuk di apa saudara?
Dirawat. Kita tidak pernah disuruh oleh Tuhan, ayo ciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Enggak, yang dilakukan manusia apa? Ahli biologi saya lihat, angkuh-angkuhnya. Kalau sudah ngomong, wah ini penemuan saya, penelitian saya selama 5 tahun. Gimana ini orangnya? Iya 5 tahun saya membuat cangkokan, mencangkok dari bunga mawar yang warna merah, lalu saya cangkokkan ke warna kuning. Akhirnya jadi warna pelangi. Dalam hati saya, astaga, itu kan hanya penemuan. Memix-mixkan, mencocok-cocokkan, menggatok-gatokkan. Lalu muncul yang baru. Itu bukan penciptaan. Sudah ada. Tuhan kasih kamu hikmat, ilmu untuk menemukan varian yang baru. Tidak ada lagi kan nama tumbuhan yang baru. Coba katakan, ada tumbuhan yang baru yang kamu temukan. Ada Pak baru ditemukan di hutan Amazon. Iya nemu. Ada kok bisa saya ciptakan melon tanpa biji. Apa namanya itu? Katoisasi nama ilmunya. Bagaimana supaya melon tidak ada bijinya, bagaimana supaya durian bisa berbuah 1 bulan, bila perlu 1 minggu. Tapi saya mau kasih tahu, kamu itu hanya nemu. Untuk apa? Untuk kita pelihara. Tuhan tidak suruh temukan, bikin lagi yang baru, ciptakan. Enggak. Ayo bikin varian-varian baru, bikin bumi ini jadi indah. Oke. Tapi dirawat. Yang sudah Tuhan berikan itu dirawat. Yang sudah Tuhan ciptakan itu dirawat. Kalau kamu punya pasangan hidup, dirawat yang baik. Tuhan yang berikan itu. Saya sedih sekali kalau ada satu suku dalam pernikahannya ada istilah dibeli itu istrinya, dibeli itu suaminya. Lalu karena sudah dibeli, waduh, sesuka hatinya saudara. Ditendang, dipukul, dihajar, dibentak. Alasannya apa? Sudah kubeli kau. Ngeri sekali. Saudara perhatikan, kamu tidak punya apa-apa di dunia ini. Itu semua titipan Tuhan. Istri saya Tuhan kasih di sisi saya katakan, seperti Adam katakan dulu, inilah tulang dari tulangku, inilah daging dari dagingku. Tuhan yang menempatkannya di sisiku. Harus kurawat istriku. Amin saudara. Meskipun saya ada kekurangan, ada banyak kelemahan, tetapi saya lewat firman ini harus berkata dalam diri saya, anakku, ini jangan dieksploitasi dong anak itu. Apa eksploitasi ya? Ada orang begini, termasuk ada lagu di Batak itu gitu. Bangusan deyaki, di bahasa Bataknya ya. Ada lagu begitu, eksploitasi anak. Saya besarkan anakku, saya sekolahkan anakku, supaya nanti kalau aku tua, ada tempat aku. Anak kok dijadikan tempat berlindung. Besarkan anak, sekolahkan anak untuk masa depan, untuk masa depannya. Kita sampai masa tua kita, kamu akan digendong, kamu akan dipelihara oleh Tuhan. Bahwa anak itu kemudian berbakti kepada orang tuanya, itu urusan anaknya. Tapi kita membesarkan anak, menyekolahkan anak, enggak boleh supaya nanti aku terjamin hidupku. Salah. Untuk dirawat. Untuk dipelihara. Saya sedih sekali ketika di perjalanan gitu ya. Perjalanan lalu di depan saya mobil buka kacanya. Saya kira mau menghirup oksigen. Ternyata apa? Botol minuman minuman kemasan itu dilempar. Tisu-tisu dilempar. Saudara, dirawat dong. Bumi yang sudah Tuhan berikan ini dirawat dengan baik. Amin saudara. Dipelihara. Ini semua adalah titipan Tuhan. Makanya banjir kan. Tapi kan cuma sendiri Pak. Lah kalau 5 juta masyarakat Sedati semua buang sampah. Apa yang terjadi kira-kira? Diare semua orang Sedati. Dipelihara. Saudara perhatikan baik-baik. Sidang jemaat yang dipercayakan Tuhan untuk kami layani. Saya takut bergetar mengatakan ini. Karena saya belum melakukannya.
juga harus dipelihara lewat firman Allah. 1 tahun ini firman Allah akan berbicara 66 kitab. Setiap minggu 1 kitab. Kitab Kejadian hari ini, minggu depan Keluaran, kemudian Imamat, Bilangan dan seterusnya. Kita akan dipelihara oleh Tuhan dengan firman Allah. Yang kedua sekarang, Allah di tangan Tuhan semuanya menjadi sangat baik. Mengapa? Pada ayat yang kedua disebutkan, lalu Allah melihat, lalu Allah menamai, dan seterusnya dan seterusnya. Allah membuat semua menjadi sangat baik karena semuanya bertujuan untuk dirinya. Coba kita membaca ayat yang tadi pada pasal yang pertama, ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Mari kita baca. 1, 2, ya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Saudara perhatikan, ketika saya memberi nama kepada anak saya yang pertama, Claudia Stefani Manurung. Anak saya yang kedua di pojok sana, yang paling cantik di pojok itu, Jevani Rafaela Kenos Manurung. Coba saudara perhatikan, ada yang unik enggak dari nama mereka berdua? Apa? Lakenosnya ya. Enggak, ada manurungnya semua. Ya. Saya menamai mereka itu ada manurungnya semuanya. Apa kira-kira yang terpikir di dalam pikiran kalian? Ketika saya memberi nama dia, ada manurungnya. Saya kan manurung. Sana ada manurung. Kenapa kira-kira? Hah? Dari papanya? Iya, dari papanya. Tapi ada maksudnya itu. Hah? Ya, turunan, tapi sebenarnya lebih dari itu. Itu ingin menunjukkan kepemilikan. Itu ingin menunjukkan kemuliaan yang memberi nama. Paham ya? Jadi ketika dia nanti dipanggil oleh orang, Claudia Stefani Manurung Jevani Rafael Manurung, itu kemuliaan saya. Itu keagungan marga Manurung. Paham ya? Ketika Tuhan menamai ciptaannya, ini siang, ini malam, ini embek, ini ikan di laut, ini burung di udara. Saudara mengerti maksudnya? Semuanya itu ingin berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Allah menciptakan seisi langit dan bumi, ada tujuannya. Tidak ada orang tua memberikan nama kepada anaknya tanpa tujuan. Ada namanya si sukses. Walaupun anak ini nanti ngaco aja hidupnya. Ya. Di Sumatera sana, di Batak sana ada orang, ya saya saja contohnya ya. Tapi hati orang tua saya bagus. Dia hamil besar, dia nonton film waktu itu di TVRI, film Pak Pandir. Karena dalam hatinya si Pak Pandir ini masuk TV. Dia pengen anaknya lebih hebat seperti itu. Masuk TV nanti pikirnya kan. Dikasih namanya Pandir. Dia enggak tahu arti Pandir itu apa. Kalian tahu apa artinya Pandir? Tahu artinya Pandir? Berani? Bodoh, tolol, dungu. Bahasa Inggrisnya stupid. Saudara paham? Semua orang memberi nama itu untuk tujuannya. Dan Tuhan menamai semua ciptaannya untuk satu tujuan, yaitu kemuliaannya. Saudara lihat tanganmu. Kamu diciptakan Tuhan ada tangan? Ada kaki? Warna kulitnya beda dengan yang lain? Nelson, oh gini-gini. Kenapa kulitmu?
Kamu merasa tidak dimuliakan Tuhan? Coba lihat rambutnya, susah nyisirnya karena keritingnya berlikuk-likuk. Kamu merasa tidak dimuliakan Tuhan? Saudara perhatikan baik-baik. Semua yang diciptakan oleh Allah itu sangat baik. Meskipun kita seringkali mengatakan aku kurang baik. Kenapa aku tidak dilahirkan dari keluarga Jokowi? Kenapa aku tidak warna kulitnya seperti ini dan itu? Menurut kita tidak baik. Kita sulit menerima kenyataan tentang ciptaan Allah pada diri kita. Padahal kita tahu saudara. Ikan apa yang menurut saudara paling buruk dan tidak baik? Ikan buntal kan? Ikan buntal. Yang ada racunnya kan? Itu paling mahal di Jepang. Kita sebutkan dia tidak baik karena ilmu kita on. Iya. Kita kira itu tidak ada gunanya. Saudara tahu pada Perang Dunia Kedua, banyak tentara-tentara Nazi, tentara-tentara yang lain waktu Perang Dunia mati kena diare. Mati kena diare. Padahal mereka matinya itu di bawah pohon jambu. Padahal obat diare apa? Daun jambu aja makan. Karena kita kira daun jambu tidak berguna. Saudara tahu itu buah yang bau itu apa namanya? Mengkudu. Wah, saya paling jijik lihat buah itu. Kita kira itu tidak berguna. Sekarang itu, kenapa dulu tidak berguna? Mengapa kamu lahir cacat? Menurutmu apa? Allah tidak adil. Mengapa kamu dilahirkan dari keluarga yang miskin? Menurutmu Allah tidak adil. Nick Vujicic. Ini sudah lama sekali, bahkan saya juga udah sering tunjukkan gambarnya. Nick Vujicic. Ada gambarnya? Oh belum ada ya. Ya, seorang anak Tuhan yang lahir buntung. Tangannya tidak ada, kakinya tidak ada, yang ada hanya tubuhnya, kepalanya lengkap, dia tidak punya lengan, dia tidak punya kaki. Sampai dia berusia remaja muda, sampai menjadi anak muda, dia tidak pernah terima akan dirinya. Tidak pernah terima akan dirinya. Mengapa aku dilahirkan harus cacat? Allah tidak adil, teman-temanku semua punya tangan, mereka semua punya kaki. Dan minimal 5 kali dia mencoba bunuh diri. 5 kali dia mencoba untuk bunuh diri, dia tidak terima. Allah tidak adil. Sampai pada akhirnya dia bertemu dengan firman Allah. Dia menyadari pertemuannya dengan Tuhan. Dan dia sekarang, anak muda ini, orang tua sudah menikah dia. Banyak gadis mengejar dia. Padahal coba kalau kita nggak ada tangan dan kaki. Ya, mana ada gadis yang mengejar kita? Ya mungkin yang mengginikan kita banyak. Dikira kita batu bata. Tetapi dia sudah, nah ini ada gambarnya. Dia sudah punya anak. Dia sudah berkeluarga. Dan kerjanya sekarang saudara. Kerjaannya menjadi seorang, bukan promosi, menjadi seorang motivator. Motivator itu apa? Yang menguatkan orang yang lemah. Motivator itu apa? Menggugah hati yang sedang sedih, tidak terima tentang keadaannya. Dia menjelaskan. Dia bisa melakukan semuanya. Justru ketika Nick ini menyadari bahwa ternyata aku ini justru sangat unik. Justru sekarang dia menyadari aku lebih mulia daripada orang-orang yang lain. Kalau Hendy bisa bisa berenang dengan ada kaki dan tangan, itu biasa. Tapi dia berenang bisa. Main bola bisa. Ngangkat telepon, saya udah lihat sendiri videonya. Ini teleponnya, ting,
Bisa? Orang yang normal seperti kita belum punya mobil. Dia 40 berapa gitu mobilnya. Ini saudara, hamba Tuhan berkhotbah di mana-mana. Menguatkan orang yang kuat. Membangkitkan semangat yang lemah. Allah menciptakan kita dengan memberi nama. Allah menciptakan kita dengan memberkati kita dan melihatnya sangat baik. Kalau Tuhan katakan sangat baik, kamu tidak boleh mengatakan kurang baik. Lalu masalahnya di mana? Ada masalah di dalam dirimu. Kamu belum kenal Tuhan, kamu belum bertemu dengan Tuhan. Maka saya dorong hari ini, ayo kita bertemu dengan Tuhan. Allahmu itu adalah Allah yang menciptakan semuanya baik dan yang terbaik. Amin saudara. Meski kamu menilai bahwa keadaanmu yang sekarang kurang baik. Tapi di hadapan Allah engkau sempurna. Di hadapan Tuhan engkau baik. Saya mau tanya, saya sudah awali tadi khotbah saya. Nobody perfect. Kalau kamu mengatakan, oh yang baik itu harus ada lengkap tangan dan kaki dan sebagainya. No. Saya mau tanya, siapa di antara kalian yang mengatakan bahwa kamu orang yang sangat baik keadaannya? Saya bisa menemukan dengan cepat jerawat di matamu. Kita bisa menemukan dengan cepat rambutmu yang bercabang. Berarti artinya apa? Cacat. Cacat juga, skalanya kecil. Tidak ada yang sempurna. Jangan kita merendahkan manusia. Perhatikan anak-anak remaja muda. Hentikan bully. Hentikan merundung teman-temannya. Jangan kita menghina manusia, ciptaan Tuhan yang lain, lalu kita merasa lebih sempurna. Jangan. Allah menciptakan langit dan bumi untuk kemuliaannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita siapkan diri kita untuk menerima perjamuan Tuhan. Kita naikkan semua baik, sungguh teramat baik. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih untuk langit dan bumi yang Tuhan ciptakan kami ada. Untuk menyadari bahwa Engkau Allah yang mulia, Allah yang agung. Semua baik. Amin. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, semua baik. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan dari semula Kau telah jadikan, Kau telah ciptakan kami baik adanya. Mula Kau tetapkan dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu. amin. Rencana indah, Rencana indah Kau siapkan bagi kami masa depan-Mu. masa depan Semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Kami awali tahun ini Apa yang telah Kau dengan semua yang terbaik dari dalam hidupku. semua baik. Menerima perjamuan kudus-Mu lagi. Sucikan dan kuduskan kami.
kita akan menerima perjamuan Tuhan terlebih dahulu. Nanti kita akan datang menyembah Tuhan. Setiap awal bulan kita dilayani dengan perjamuan kudus. Untuk melangkah sepanjang bulan Januari bersama dengan Tuhan. Ketika kita menerima, memakan roti dan minum anggur cawan yang ada, kita mengingat kebaikan Tuhan. Bahwa Tuhan telah menjadikan semuanya baik. Jika engkau menghadapi sesuatu yang kurang baik dalam hidupmu hari-hari ini, ketahuilah, itu bukan dari Tuhan. Tuhan menciptakan semuanya baik. Tapi jika engkau mengalami sesuatu yang tidak baik, Tuhan ingin membentuk hidupmu. Tuhan ingin engkau mengenal Dia. Dia yang menjadikan segala sesuatu menjadi baik. Kalau nikahmu ada persoalan, ada sesuatu yang tidak baik, datanglah kepada Dia yang menciptakan pernikahan. Dia akan menjadikan semuanya baik. Jika ada masalah dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, datanglah kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi segala isinya. Dia akan campur tangan menolong segala pergumulan. Anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, yang lanjut usia, semua yang memiliki persoalan, merasa tidak baik. Hari ini, aminkan firman Allah, Engkau Allah yang sempurna. Perbaikilah hidupku. Ketika kita menerima perjamuan kudus ini, engkau harus yakin bahwa Tuhan itu ada menyertaimu. Terima kasih Tuhan. Ampunilah segala dosa kesalahan kami. Kuduskan dan layakkan kami menerima perjamuan kudus-Mu. Hamba-hamba-Mu yang melayani juga diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima perjamuan Tuhan. Amin, amin. Kita nyanyikan lagu yang terakhir, kita dilayani perjamuan kudus. Lagu yang terakhir tadi. Terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba
Anda terlayani. Mari kita berdiri bersama-sama. Jemaat yang di rumah juga sudah mempersiapkan secara mandiri. Kebaikanku bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan yang terbaik. Angkat roti di tangan kananmu. Tuhan pasti Oh, terima kasih yang Tuhan. terbaik. Angkat roti di tangan. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Perjamuan suci yang sudah dipersiapkan secara steril ini Tuhan. Mengingatkan kami kepada pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau datang menjadi manusia, menebus dosa manusia. Karena kami tidak bisa menebus dosa kami, bahkan dengan berbuat baik. Hanya Allah sendiri yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat perhatikan firman Allah. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Jika engkau percaya, makanlah dengan imanmu dalam nama Yesus Kristus. Dosamu diampuni oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan di tangan kanan kita. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Semuanya menjadi baik. Ketika kami sebentar ini akan meminum anggur yang steril ini. Cawan perjanjian yang sudah Engkau janjikan. Maka kami akan melangkah keluar dari gereja ini nanti. Dengan iman kami semuanya akan menjadi baik. Bukankah cawan, pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur. Adalah persekutuan dengan darah Kristus. Minumlah dengan imanmu dalam nama Yesus. Mari kita naikkan syukur. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Kami percaya janji firman-Mu Tuhan. Semuanya menjadi baik. Meski banyak kami alami yang kurang baik, Engkau Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, Oh, beri kami lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terpujilah Tuhan untuk firman yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini. Saudara diberkati oleh firman Tuhan, amin. Amin ya, biarlah Roh Kudus memampukan kita melakukan firman itu sepanjang minggu dalam kehidupan kita. Kita diberi kesempatan memberi persembahan bagi Tuhan. Pelayan persembahan Tuhan mempersiapkan diri. Kita akan nyanyikan satu pujian, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan
Bapa, terima kasih dan kami bersyukur jika pada hari ini kami masih boleh mengembalikan milik Tuhan melalui persembahan ini Tuhan. Kami percaya segala keperluan dan kebutuhan kami Tuhan pelihara dalam sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Terima kasih untuk sidang jemaat yang sudah mengembalikan persembahan ini, berkati kehidupan mereka. Juga Tuhan tolong bagian keuangan untuk mengelolanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami memberi persembahan. Haleluya, amin. Pengumuman untuk kita, hari Selasa ada ibadah 2 di tempat ini jam 6. Ya, masih tetap di lantai 2 sebagiannya. Dan tetap kita akan lantai 1, maaf. Mama tetap masih di lantai 1, belum bisa kita undang ke tempat ini sampai mereka dapat vaksinnya. Saya juga kurang tahu siapa yang mau divaksin, umur berapa saja, siapa saja, tapi nanti sampai batas kita aman ya. Dan di sini kita pelayan-pelayan Tuhan akan melayani di sini, dan yang di rumah masih tetap di rumah, kita akan live secara Zoom supaya kita bisa beribadah bersama-sama. Kemudian Bimbel juga sudah mulai aktif lagi hari Sabtu ya. Untuk anak-anak yang ikut bimbel pendidikan agama Kristen, kelas 6 sudah harus mulai fokus juga. Membuat anak-anak yang kelas 6 mungkin kelas 3 supaya tetap giat belajar karena kelulusan untuk tahun ini tidak mungkin dibatasi oleh pandemik, tetap ada pembelajaran ya. Jadi Sabtu kita sudah mulai aktif para bimbel anak-anak semuanya. Kemudian hari Minggu ada ibadah sekolah minggu, setelah ibadah jam 10, kemudian jam 8 seperti hari ini kita akan beribadah di tempat ini. Itu saja pengumuman kita, jika ada yang perlu kami umumkan, kami akan umumkan di grup dan para pelayan juga akan diumumkan di grup. Itu saja, mari kita berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Kita mau berdoa kepada Tuhan, mendoa berkat Tuhan, kita akan nyanyikan satu pujian. Semua baik, semua baik. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, Allah Tritunggal. Itulah yang memberkati engkau sekalian. Diberkatilah engkau dalam pernikahanmu, Tuhan membuat engkau bahagia menjalaninya. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, segala yang kau kerjakan dibuatnya berhasil. Anak-anak kami yang sekolah dan kuliah, Tuhan memberi hikmat dan kekuatan. Dan jika engkau menghadapi segala pergumulan dalam hidup ini, Dia akan menolong dan memberikan jalan keluar. Pulanglah bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kita. Kami mohon berkat ini. Bapa, terima kasih. Bapa.